Bagaimana hukumnya menetapkan tarif nominal tertentu dalam memberi pelajaran tentang Al-Quran? Ini masih nyambung ke yang pertama. Oke, jadi ada dua pertanyaannya. Yang kedua tadi adalah Assalamualaikum Ustaz. Oh, ini di bawah dia. Bagaimana adab terbaik dalam mendengarkan bacaan Al-Quran? Dalam permisalan ketika memutar murotal sambil memasak, sambil menyetir mobil, atau sambil berjalan di jalan raya dengan menggunakan earphone. Bukankah pada saat itu konsentrasi utama kita dapat terganggu adalah pada kegiatan yang dikerjakan, bukan mendengarkan murotal dengan khusyuk? Ini sambungannya ke atas tadi. Juga bagaimana hukumnya menetapkan tarif nominal tertentu dalam memberi pelajaran tentang Al-Quran? Terima kasih atas penjelasannya. Oke, jadi ada dua pertanyaan di sini. Yang pertama adalah tentang bagaimana mendengarkan Al-Quran ketika dalam perjalanan atau dalam setengah berbuat satu aktivitas tertentu, misalnya memasak, ya, atau mungkin sambil mengerjakan hal-hal lain, ya, misalnya menyetir dan dengan menggunakan earphone, artinya menggunakan perangkat seperti digital earphone, kaset dan sebagainya. Itu yang pertama. Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini. Jadi ada beberapa pendapat, tiga pendapat yang pernah saya dengar, dan juga pendapatnya memiliki dalil yang kuat semuanya. Ya, tiga pendapat ini saya biarkan nanti ikhwan dan akhwat sekalian untuk memilihnya mana yang lebih cocok bagi kita. Semua berasal dari ayat surat Al-A'raf, ya, dari surat Al-A'raf, akhir-akhir surat Al-A'raf, satu ayat terakhir sebelum surat Al-A'raf berakhir, yaitu wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Bunyi ayatnya seperti itu. Jika dibacakan Al-Qur'an, wa idza quriyal Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkanlah dia, simaklah dia dan diamlah. La'alakum turhamun. Agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah perintah sebetulnya. Perintah yang mana ketika ada Al-Qur'an dibacakan, maka tidak boleh kita lalai dari menyimak bacaan tersebut, dan tidak boleh kita membuat suatu kebisingan yang mengganggu bacaan tersebut. Ya, karena dalam ayat lain juga disebutkan bahwa kebiasaan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran di depan para sahabatnya, para kafir Quraisy ini suka membuat kebisingan supaya orang-orang tuh tidak bisa fokus mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya, ini kebiasaan orang-orang kafir terdahulu yang juga Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Fussilat, ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Ya, jadi para ulama karena mengambil ayat ini dan juga ayat surat Al-Fussilat dan juga surah Al-A'raf, maka mereka mengambil beberapa kesimpulan. Ya, yang mazhab pertama adalah yang tidak membolehkan disetelnya bacaan seperti itu, misalnya di dalam mall atau di pasar-pasar yang mana orang sibuk dan ramai, sehingga bacaan tersebut terganggu oleh bisingnya masyarakat. Ya, walaupun bacaan tersebut berasal dari kaset atau dari rekaman. Nah, ini adalah mengambil pendapat para ulama-ulama terdahulu juga, ya, bahwa yang melarang bacaan Al-Quran dibacakan di pasar, yang mana orang sibuk berdagang dan ramai, sehingga bising, sehingga bacaan Al-Quran tidak dihargai dan tidak didengarkan. Nah, ini berdosa karena tidak menghormati Al-Quran. Selain juga menyelisihi ayat yang tadi itu surat Al-A'raf. Nah, ini pendapat pertama. Jadi tidak masalah apakah Al-Quran itu berasal dari orang yang mengaji langsung ataukah rekaman kaset atau rekaman televisi. Hakikatnya adalah sama bacaan Al-Quran. Itu adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah membolehkan dengan catatan. Dengan catatan kita masih bisa menyimaknya, artinya tidak lalai. Jadi kalau kita tengah sibuk sekali dalam bekerja, tidak bisa fokus, kemudian kita dengar dan kita tidak menyimak bacaan dengan baik, ini tidak diperbolehkan, tidak masuk kondisi yang kedua. Jadi kita boleh mendengarkan sambil memasak, sambil menyetir, asal masih bisa memfokuskan bacaan tersebut, ya, mendengarkan dengan baik bacaan tersebut sehingga mendapatkan rahmat, ya, agar tetap konsisten dengan ayat surat Al-A'raf tadi.
adab-adabnya dijaga. Nah, tetapi kalau misalnya kita tidak bisa, artinya ketika sibuk nanti ya berbincang dengan kawan pula gitu, misalnya lagi duduk di warung kopi atau di warteg, kemudian kita setelah bacaan murotal kemudian ada kawan datang kita berbicara, ini tidak boleh. Itu mazhab kedua lah, tidak boleh karena kita tidak bisa menumpukan perhatian kita kepada bacaan Al-Quran tersebut. Jadi ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan menurut pendapat yang kedua tadi. Jadi pendapat yang kedua tadi boleh dengan catatan masih bisa memfokuskan perhatian pada bacaan Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga adalah pendapat yang membolehkan secara mutlak. Ya, ini juga pendapat ini banyak juga diadopsi oleh kawan-kawan dari Nahdlatul Ulama, ya, ada fatwanya sudah ada, dibolehkan ya mendengarkan bacaan dari radio atau kaset. Karena hakikatnya ini bukan bacaan Al-Quran yang betul-betul Al-Quran, karena dia berasal dari benda mati. Jadi tidak dikira sebagai bacaan Al-Quran yang dimaksudkan dalam surat Al-A'raf tadi. Yaitu pendapat para ulama-ulama di Indonesia juga seperti itu. Jadi ada yang, jadi sehingga kemutlakannya adalah boleh, silakan saja mendengarkan dari radio atau dari kaset, tidak ada permasalahannya. Karena dianggapnya itu bukan bacaan Al-Quran yang dimaksud, tetapi berasal dari benda mati. Ya, sehingga kalau benda mati otomatis ayatnya tadi tidak mengikut, karena bukan bacaan Al-Quran yang dimaksud. Ketika sesuatu hukum itu diambil, maka harus jelas asalnya, benar nggak ini objeknya sama dengan yang dimaksud gitu. Nah, itu kan yang para ulama berbeda pendapat. Yang mazhab pertama dan kedua tadi berpendapat bahwa masih masuk itu, walaupun bacaannya dari kaset ataupun dari radio. Tapi yang kedua tadi tidak, karena sumbernya adalah radio yang mana benda mati, bukan bacaan Al-Quran yang berasal dari orang yang membaca, yaitu orang hidup, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jadi terpulang pada kita mau ambil yang mana pendapatnya, silakan ya, masing-masing memiliki dalil. Ini adalah masalah yang menurut saya khilafiyah juga, banyak sekali dalam fikih ini yang khilafiyah. Tidak ada masalah, kita ambil yang mana yang menurut kita paling cocok dan paling kuat menurut kita, ya. Kemudian tadi yang pertanyaan yang awal tadi ya, dari dua, jadi dua ini ada 2A 2B pertanyaannya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan 2B, yaitu bagaimana hukumnya menerapkan tarif nominal tertentu dalam memberi pelajaran tentang Al-Quran. Nah, ini hukumnya adalah boleh. Sebetulnya dia adalah khilafiyah juga, artinya khilafiyah, ada pendapat ulama yang mengatakan tidak membolehkan menerapkan tarif. Jangankan menerapkan tarif, menerima bayaran berapapun juga tidak boleh, ada yang seperti itu. Ada pula yang membolehkan. Dua-duanya ada dalilnya, ada hadisnya juga. Panjang kalau diceritakan, ya. Tetapi dua-duanya ada. Kisahnya kisah sahabat juga. Bagaimana sahabat dulu ketika datang satu desa, ada yang sakit, dibacakan surat Al-Fatihah, kemudian sembuh, diberikan hadiah gitu kan. Nah, hadiah ini dimakan juga oleh Nabi SAW. Itu saat itu diperbolehkan. Ada juga yang kedua adalah kisah ketika mengajarkan suatu ayat Al-Quran, diberikan bayaran dengan busur gitu kan. Tapi setelah itu ditegur gitu kan. Yang jangan sampai busur ini nanti masuk ke neraka itu lebih baik gitu dibanding menerima busur ini. Nah, itu juga ada dalilnya juga. Jadi dua-duanya memiliki pendapat. Ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang tidak membolehkan secara mutlak juga, ya. Jadi para ulama berbeda pendapat, mazhab besar. Jadi bagaimana pendapat kita? Ya, saya tanyakan juga pendapat ini pernah satu kali ketika berjumpa dengan Syekh Dr. Ahmad Isa Al-Maksarawi Al-Muqri, ya. Beliau adalah kepala lajnahnya tahsih Al-Quran di Mesir dan juga adalah imam, ya, imam qiraat atau kepalanya Rais Al-Maqari, kepalanya ahli-ahli Al-Quran yang ada di Mesir. Beliau mengatakan ketika ditanya boleh tak menetapkan tarif, beliau mengatakan boleh menetapkan tarif untuk mengajarkan Al-Quran. Jadi pendapat yang rajih sekarang juga sudah ramai, banyak ulama mengatakan boleh juga menetapkan tarif, ya, begitu. Tapi memang zaman dulu masih ada ulama-ulama yang tidak mengambil tarif, tetapi salah satunya adalah Syekh rahimahullah, Syekh Ali Doba, ya. Ini Syekh yang sangat luar biasa di Mesir. Beliau ini tidak pernah mengambil bayaran dari mengajar Al-Quran, tetapi mengaji dengan beliau ini susah sekali, ya. Beliau ini sangat keras dalam mengajar, syadid lah kalau bahasa kitanya. Dan memang karena tidak ada pengaruh finansial, sehingga kalau nggak betul-betul bagus, ya tidak lolos dari
seleksi beliau gitu. Jadi banyak murid-muridnya mungkin yang syahid tidak habis mengambil sanad dengan beliau. Ya, ada yang seperti itu. Tapi ini terpulang kepada masing-masing guru lah sebetulnya. Ya, terpulang pada masing-masing guru. Tetapi hakikatnya adalah perkara ini diperbolehkan. Apalagi di zaman sekarang ketika orang mengajarkan Al-Qur'an ini, banyak yang pengajar-pengajar Al-Qur'an ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Ya, sehingga kalau mereka mengajar dengan gratis, terus nanti anak istrinya mau diberi makan apa, gitu kan. Apalagi negara tidak menjamin, tidak seperti di negara-negara yang lain yang mungkin ada yang memberikan allowance, memberikan gaji tetap bagi para penghafal Al-Qur'an. Tetapi di negara-negara tertentu tidak ada, sehingga para ustadz-ustadz ini harus berjibaku ya dengan kerasnya dunia untuk sekedar menyambung hidup saja. Karena terkadang kasihan juga, dilemanya sebagai pengajar Al-Quran juga saya rasakan, bahwa ketika orang itu mau menentukan tarif gitu, kadang-kadang nanti orang merasa bahwa ini kok ngajar agama tapi menetapkan tarif gitu. Padahal sebetulnya perlu juga, tetapi rasanya berat untuk meminta gitu. Nah, ini saya minta untuk bagi teman-teman semua yang para pengajar Al-Quran, jangan malu-malulah untuk menetapkan, tidak apa-apa ditetapkan gitu kan, mengikut kadar kemampuan para muridnya. Dan juga para murid-murid pelajar Al-Quran juga jangan sayang-sayang untuk membayar ustadznya. Kita kadang-kadang kita mau membayar ustadz atau membayar guru-guru les, guru biola, guru piano, guru gitar, mungkin 1 jam kita bayar dengan bayaran yang cukup mahal. Tetapi kalau guru Al-Quran kita bayar dengan mungkin 1 jam 50.000 pun sudah sayang gitu. Ya, padahal yang diajarkan ilmu akhirat, sedangkan ilmu dunia kita tidak sayang-sayang. Ratusan ribu kita keluarkan per jam, tidak masalah. Nah, ini juga tolong mindsetnya diganti ya. Kenapa? Karena saya termasuk pengajar yang memang tidak membuka banyak kelas, karena saya sendiri sibuk dengan pekerjaan saya di kantor, sehingga kelas-kelas saya pun kelas-kelas yang levelnya advance biasanya ya, murid-murid yang memang saya bina dari awal. Dan kebanyakan juga ada banyak yang minta pada saya untuk menerima talaqi ya, untuk mengambil sanad, tapi syarat saya susah gitu, karena saya akan menerapkan syarat sebagaimana saya juga mengambil sanad semasa saya berguru dengan guru-guru saya. Uang itu tidak masalah gitu kan, tapi kualitas. Jadi ramai yang mungkin baru 2 tahun 3 tahun udah tasmi' Quran masih juz 5 dengan saya, atau juz 6, karena sangat ketatnya syarat yang saya tetapkan. Nah, itu juga ada, tapi itu mungkin nggak banyak yang seperti itu, karena kebanyakan yang seperti itu mungkin karena sudah secara finansial mapan, sehingga mengajar itu merupakan suatu tanggung jawab dibanding suatu pekerjaan. Jadi untuk para pemangku kebijakan, mohonlah nanti saudara-saudara kami juga yang para pengajar Al-Quran diperhatikan, sehingga ya kalau nanti, apalagi sekarang ini, zaman sekarang ramai sekali anak-anak muda di Indonesia atau di Malaysia ini yang tidak bisa baca Al-Quran. 80% anak muda lulusan SMA yang ada di Indonesia ini tidak mengenal huruf hijaiyah ya, menurut studi dari PT IKI. Bayangkan 80% lebih tidak bisa mengenal huruf hijaiyah. Jangankan baca Quran, huruf hijaiyah pun tidak kenal. Sedangkan mayoritas adalah 80% adalah umat Islam di Indonesia, sehingga ini menjadi suatu yang masalah besar sebetulnya. Sehingga nanti umat Islam itu akan jadi asing dengan kitabnya sendiri. Sedangkan bagaimana mau mengekstrak nilai-nilai dari Al-Quran kalau bacanya pun tidak bisa. Sedangkan Al-Quran itu sendiri, kalaupun kita tidak paham artinya, tapi kita bisa membacanya dengan rutin, itu sudah membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya, begitu. Ya, jadi untuk menerapkan tarif, silakan diterapkan saja, tidak apa-apa, insya Allah. Ya, ikut pada kadar kemampuan juga para muridnya lah gitu. Ya.